Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di praktikum analisis data 2. Hari ini adalah materi yang terakhir, yaitu di pertemuan ke-10. Bahasannya tentang analisis diskriminan. Jadi ini adalah metode multivariat terakhir yang akan kita bahas di praktikum analisis data kedua. Oke, analisis diskriminan. Apa sih sebenarnya fungsi dari melakukan analisis diskriminan? Tujuan utamanya adalah sebagai teknik untuk mengklasifikasikan suatu objek. Jadi berbeda pada saat minggu lalu kita bahas tentang PCA dan analisis faktor, kedua metode itu berfungsi untuk mereduksi variabel, ya. Hanya saja tekniknya yang berbeda, minggu lalu sudah kita bahas. Nah, sekarang analisis diskriminan, tujuan utamanya adalah sebagai atau untuk mengklasifikasikan suatu objek, apakah masuk kategori A, B, C, dan seterusnya. Jadi, ini juga bisa berfungsi sebagai fungsi atau kita membuat sebuah fungsi prediksi untuk bisa mengklasifikasikan suatu objek. Oke, ini tadi saya sudah bahas prediksi kelompok dari suatu objek yang baru. Lalu model atau fungsi diskriminannya, ini fungsi diskriminan linier, ya, sama seperti fungsi regresi sebenarnya ya, ada beta 0, ada beta 1, ada x1 dan seterusnya. Di sini ada variabel dependen, ada variabel independen. Hanya saja bedanya variabel independennya di sini y-nya itu berupa kategori. Mirip seperti analisis regresi logistik. Ketika Y-nya biner, maka nanti analisis regresi logistik. Hanya saja di sini tujuannya beda. Kalau di analisis regresi logistik kan kita ingin tahu ya apakah variabel X-nya berpengaruh tidak terhadap Y. Masih seputaran seperti itu. Atau dari variabel X itu mana sih yang peluangnya lebih besar untuk muncul respon kategori pertama dan seterusnya ya. Nah, kalau di analisis diskriminan mirip seperti tadi, hanya saja di sini sudah sangat spesifik. Biasanya dipakai ketika ingin membuat suatu klasifikasi atau kita ingin memprediksi. Ketika kita punya data baru, lalu kita prediksi. Ini sebenarnya masuk klasifikasi yang mana ya? Nah, kita bisa pakai analisis diskriminan. Pada saat kita mau memakai analisis diskriminan, khususnya untuk yang linear seperti ini, maka ada dua asumsi yang wajib dipenuhi. Yang pertama adalah variabel independennya harus berdistribusi normal multivariat. Ya, jadi bukan distribusi normal biasa, tapi normal multivariat. Lalu yang berikutnya adalah matriks varians kovariansnya itu harus homogen atau harus sama. Lalu bagaimana ketika asumsinya tidak terpenuhi? Nah, di sini sudah dituliskan juga ketika asumsi multivariat normalnya tidak terpenuhi, maka nanti kita masih bisa pakai analisis diskriminan, hanya saja pendekatannya adalah analisis diskriminan Fisher. Lalu ketika matriks varian kovariansnya dia heterogen, maka kita bisa pakai analisis diskriminan kuadratik. Lalu ketika dua-duanya tidak terpenuhi, maka apa yang harus dilakukan? Maka kita bisa melakukan pakai analisis diskriminan yang non-parametrik. Ya, hanya saja di sini di praktikum sekarang yang akan dibahas adalah yang pada saat keduanya dia terpenuhi. Ya, jadi sekali lagi yang akan dibahas adalah pada saat asumsi multivariat normal dan asumsi varians kovariansnya homogen itu terpenuhi. Oke, tahapannya kurang lebih kalau dibuat singkat ada 5 tahapan di sini. Yang pertama, karena tadi kita tahu bentuk fungsi diskriminan liniernya adalah seperti regresi linier, maka kita harus bisa menentukan mana yang menjadi variabel dependen dan mana yang menjadi variabel independen. Atau mana yang menjadi variabel bebas, mana yang menjadi respon atau kategorinya. Selanjutnya, kita bisa melakukan eksplorasi data, lalu kita cek asumsinya, asumsi yang tadi apakah multivariat normal dan variansnya homogen, atau di sini konteksnya adalah matriks varians kovarian. Lalu kita buat model fungsi diskriminannya. Selanjutnya, ketika kita sudah punya model fungsi diskriminannya, karena tadi fungsi
atau tujuan dari fungsi diskriminan ini adalah kita ingin membuat prediksi, maka biasanya kita analisis seberapa tepat sih pengklasifikasian yang dilakukan melalui fungsi diskriminan. Jadi, seberapa bagus model diskriminannya bisa membuat klasifikasi terhadap data yang kita punya. Ya, jadi kurang lebih ini yang akan kita bahas pada saat menganalisis data menggunakan analisis diskriminan. Oke, di sini kita langsung ke contoh. Contohnya adalah dalam rangka mengatur penangkapan ikan, maka ingin diidentifikasi apakah ikan yang tertangkap berasal dari Alaska atau Kanada. Ya, jadi ada Alaska atau dari Kanada. Ikan salmon mempunyai ciri khas dalam pertumbuhannya. Ikan salmon lahir di air tawar, kemudian tumbuh dewasa di air laut. Sehingga nanti kita akan mempunyai data pertumbuhan untuk air tawar dan air laut. Ya, yang dianalisis ada 50 ikan salmon, nanti dicek diameternya, lalu diperolehlah data seperti ini. Ya, jadi sebenarnya ada tiga variabel yang dicek, yaitu ada jenis kelamin ikan, pertumbuhan di air tawar, lalu pertumbuhan di air laut, dan ini untuk ikan salmon dari Alaska. Lalu begitupun variabel yang diukurnya sama, hanya saja ikan salmonnya berasal dari Kanada. Ya, nah nanti biasanya endingnya adalah kita ingin prediksi. Pada saat nanti kita punya ikan salmon yang baru nih, dan kita punya data-data yang tadi kita ukur, kita bisa memprediksi sebenarnya dia asalnya dari Alaska atau asalnya dari Kanada. Ya, sehingga kalau kita bentuk menjadi model regresi atau model fungsi diskriminan seperti ini, Y-nya adalah daerah asalnya, ya, Alaska atau Kanada, lalu X-nya di sini yang akan dicari hanya berdasarkan pertumbuhan di air tawar dan air laut. Ya, jadi X-nya di sini kita cuman pakai 2, jenis kelaminnya tidak. Oke, kita akan mulai. Yang pertama, tentu kita harus panggil dulu datanya ya. Datanya akan saya ubah bentukannya, tidak seperti tabel 1 yang ada di modul, tapi saya akan ubah menjadi, saya akan gabungkan datanya menjadi ini. Oke, saya akan cek. Oke, ini ada JK itu untuk jenis kelamin, lalu air tawar itu saya ganti variabelnya dengan tawar, lalu ada laut. Nah, di sini ada saya nambah variabel baru, yaitu variabel salmon, di mana dia mengidentifikasi asalnya. Ada Alaska, dan ada dari Kanada. Sehingga saya punya data JK, data tawar, data laut, dan variabel salmon. Ya, variabel JK, variabel tawar, laut, dan salmon. Dan yang menjadi variabel Y atau variabel dependennya yaitu salmonnya. Karena kita nanti mau memprediksi berdasarkan pertumbuhan di air tawar dan pertumbuhan di air laut, sebenarnya ikan itu berasal dari mana? Apakah dari Alaska atau dari Kanada? Ya. Oke, kita akan mulai ke R-nya. Tentunya tadi data yang di Excel-nya kalian harus save dulu. Boleh dalam CSV atau dimanapun yang biasanya kalian pakai. Kalau saya pakainya adalah di CSV ya, sehingga saya tinggal langsung run. Oke, saya langsung coba print datanya. Oke, datanya sudah masuk. Ini datanya sudah masuk. Kalau misalkan tadi, oke, kita sudah menentukan tahapan pertama mana yang menjadi variabel bebas, mana yang menjadi variabel tak bebasnya. Lalu tahapan kedua tadi adalah kita melakukan tahapan eksplorasi data. Ya, biasanya kalau eksplorasi data dibikin dalam bentuk plotnya. Misalkan ya, saya mau memplotkan data ini sebenarnya seperti apa sih? Kita bikin scatter plot biasa sebenarnya, cuman karena ini nanti berupa ada kategorinya, maka saya akan pisahkan atau saya akan kelompokkan berdasarkan data ini ya, sehingga di sini kalau kalian lihat ada menambah satu perintah ya. Kalau ini plot, apa yang mau diplotkan? Yang saya mau plotkan adalah pertumbuhan di air tawar, lalu pertumbuhan salmon di air laut. Karena tadi namanya adalah namanya saya simpan
salmon, maka salmon dolar tawar, artinya yang mau kita ambil adalah variabel tawarnya saja. Lalu saya plotkan dengan variabel lautnya, lalu akan saya beri colors atau warna biru dan warna merah. Lalu nanti si warna itu akan memisahkan berdasarkan daerahnya ya. Tadi kita kasih nama salmon kan daerahnya ya. Oke, saya akan coba run. Oke, ini error karena saya belum cek. Kita dari data awal yang ini, salmon kan tadi data awalnya ya. Kita mau cek sebenarnya karakter dari data ini seperti apa ya. Oke, JK-nya adalah integer, tawarnya integer karena tadi berupa angka, tapi di sini salmonnya masih berupa karakter ya. Masih berupa karakter. Padahal salmon tadi yang variabel salmon ini adalah menentukan tempat, itu harusnya berupa faktor. Sehingga saya harus bikin dulu faktornya di sini, mengubah si variabel salmon menjadi faktor. Ya, kalau saya buka, oke, di sini sudah berupa faktor, levelnya ada Alaska dan Kanada. Ya, sehingga yang tadi, yang ini salmon dolar salmon, karena tadi saya sudah saya sudah ubah bentuknya dalam bentuk faktor, maka di sini saya ganti menjadi sal saja. Sebenarnya sama aja ya konteksnya. Tadi di sini saya sudah ganti jadi sal. Nah, di sini tadi ini adalah scatter plot antara pertumbuhan salmon di air tawar dan air laut yang saya bagi berdasarkan tempatnya. Untuk menambah keterangannya, yang merah itu apa, yang biru itu apa, di sini saya kasih legendanya. Oke. Kalau kita zoom, oke, yang merah itu adalah Alaska, yang biru itu adalah Kanada. Di sini bisa terlihat bahwa memang dari plot data awalnya terlihat ada klasifikasi tertentu antara yang merah sama yang biru. Ketika yang merah adalah Alaska, yang biru adalah Kanada. Oke, berikutnya tadi setelah kita melakukan eksplorasi data, maka yang berikutnya adalah kita cek asumsi pada saat kita mau melakukan analisis diskriminan. Tadi ada dua, asumsinya adalah distribusi normal multivariat plus kovariansnya adalah homogen. Untuk mengecek apakah tadi variabelnya ada berdistribusi multivariat normal, kita bisa pakai dua cara. Bisa pakai plot atau kita bisa pakai pengujian normalitas datanya. Yang di sini adalah pengujian pakai yang pertama ya, ini pakai Kiki plot. Apa yang diplotkan yaitu jarak Mahalanobisnya ya. Di sini mungkin kalian bisa cek lagi rumusan untuk mencari jarak Mahalanobis. Tentunya yang akan kita cek di sini hanya data variabel X-nya saja ya, variabel bebasnya saja. Variabel bebasnya tadi balik lagi, variabel bebasnya tadi adalah pertumbuhan di air tawar dan pertumbuhan di air laut. Jadi hanya ada dua variabel bebas yang akan kita pakai. Kita akan pisahkan karena kita akan uji apakah data itu berdistribusi multivariat normal atau tidak. Sehingga di sini saya pisahkan dalam bentuk data frame dan dikasih nama tawar.laut. Ya, tawar.laut. Saya akan run. Lalu mencari jarak Mahalanobisnya di sini, tentunya ketika kita menghitung jarak Mahalanobis, kita akan pakai vektor rata-rata dari yang tadi data awalnya tawar.laut, lalu kita juga harus mencari matriks varians kovarians dari data tawar.laut. Sehingga di sini sintaknya adalah seperti ini ya. Oke.
ketika kita mau memplotkan jarak Mahalanobis, itu kita plotkan antara jarak Mahalanobis dengan nilai chi-square-nya biasanya ya. Lalu kita di sini harus mencari nilai chi-square-nya, rumusannya seperti ini, kalian bisa cross-check nanti. Lalu kita tinggal plotkan antara nilai chi-square, kuantil chi-square dengan nilai jarak Mahalanobis. Ya, ketika nilai-nilai ini berada di garis linearnya, garis regresi di sini, maka seperti biasa ya, pada saat kita ketika dia bergerak di sekitar garisnya, maka kita bisa simpulkan bahwa datanya berdistribusi multivariat normal. Hanya saja kelemahannya ketika kita pakai metode secara grafis ini, tentunya dia akan sangat subjektif ya. Apakah ini mengikuti garis atau tidak ya? Itu akan subjektif, tergantung pendapat dari orang yang melihatnya. Sehingga kita perlu melakukan pengujian hipotesis sebenarnya. Nah, di sini kita bisa pakai library MVN. Jadi kalian harus download dulu package MVN. Di sini ada 3 tes yang bisa kita pakai. Ada Mardia test, ada HZ test, ya, hz.test, lalu ada Royston test. Jadi kalian harus install dulu package NVM, lalu di sini saya langsung saja, saya akan pakai library. Oke. Ini agak lama ya karena kita ngeran tadi 3 sintak. Oke. Nah, di sini kita bisa cek tentunya dari nilai p-value. Oke, kalau tadi ini sebenarnya sama aja ya, kalian boleh pilih salah satu aja karena ketiga-tiganya juga untuk melihat multivariate normality. Ketika kita pakai Mardia test, kita cek p-value-nya sebenarnya p-value-nya sudah di atas 0,5 ini ya, multivariate normality. Kalau yang ini per masing-masing masih univariate, kita pakai yang multivariate-nya. P-value-nya udah di atas 0,05 ketika kita pakai alpha 5%, lalu pakai yang Hazelker juga. Oke, ini tidak ya. Lalu ketika kita pakai Roy test, ini sudah di atas 0,05 multivariate normal. Oke. Dari 3 tes ini menghasilkan. Oke, satu lagi bisa pakai yang Shapiro test. Nih, coba kita. Ini optional, kalian bisa pilih saja. Oke, ini kita pakai Shapiro test. Biasanya kalau univariate pakai Shapiro-Wilks ya. Di sini juga sama. Ternyata Shapiro-Wilks itu juga Shapiro test ada untuk yang multivariate-nya juga. Kita tahu bahwa di sini p-value-nya 0,6 dan ketika kita mau menguji apakah datanya berdistribusi multivariate normal atau tidak, tentunya H0-nya adalah data berdistribusi normal multivariate, H1-nya data tidak berdistribusi multivariate normal. Tadi dari hasil ini ternyata dari 4 tes yang kita lakukan, kita pakai Mardia, Hazelker, Roy test, Shapiro-Wilks, ternyata mayoritas 3 dari 4 itu menyatakan bahwa dia multivariate normal. Sehingga kita bisa beri kesimpulan bahwa datanya berdistribusi multivariate normal. Ya. Lalu satu lagi adalah uji asumsi homogenitas varians. Ketika kita uji homogenitas varians, ini sama seperti yang univariate ya. Waktu itu kita pakai uji Bartlett. Nah, di sini juga kita pakai Bartlett test. Maka di sini yang kita uji homogenitasnya adalah tentunya tadi ini adalah variabelnya, variabel tawar, laut, dan terhadap salmon dari data salmon. Saya tinggal run. Oke, di sini nilai p-value-nya 0,60
Dan H0-nya jangan lupa ketika kita berbicara uji homogenitas Varias, maka H0-nya adalah matriks varian kovarians homogen, H1-nya heterogen, lalu p-value-nya 0,6095, berarti H0 diterima. Artinya bahwa matriks varians kovariansnya homogen. Sehingga tadi asumsi pertama dan asumsi kedua itu sudah terpenuhi. Dan kita bisa melakukan analisis diskriminan pada data ini. Oke, yang pertama tadi pada saat kita berbicara dengan mau membuat analisis diskriminan, tentunya kita harus membuat fungsi diskriminannya dulu ya. Fungsi diskriminan di sini kita pakai LDA sintaksnya, Linear Discriminant Analysis. Lalu ini adanya di package MASS, MASS. Sehingga kalian harus install dulu package MASS. Saya langsung run saja. Oke, ini yang kita tadi, Y-nya adalah salmon, variabel salmon, lalu X-nya adalah tawar dan laut dari data salmon. Kita tinggal cek. Oke, di sini muncul sama ya. Ini adalah fungsi linear dari diskriminannya, ya, fungsi diskriminan linear. Tadi karena bentuknya sama dengan fungsi regresi linear, mirip, maka yang mana sih yang dibilang sebagai parameternya? Nah, ini adalah fungsi diskriminannya, sehingga bentuk persamaannya adalah Y, atau ini sini adalah salmon, sama dengan 0,044 kali tawar dikurangi 0,01 dikali laut atau variabel keduanya ya. Tadi kita mau cross check atau misalkan fungsi ini dipakai untuk memprediksi data baru. Apakah nanti ketika saya punya data baru pertumbuhan di air tawar dan pertumbuhan di air laut, lalu nanti saya bisa memprediksi nggak sih dia asalnya dari mana ya. Di sini saya akan coba prediksi, misalkan saya punya data baru air tawarnya 103, air lautnya 104. Jadi saya akan masukkan ke fungsi yang tadi. Ini saya pakai predict. Datanya adalah air tawarnya 103, lalu air lautnya yang 405. Nah, ini adalah hasil prediksinya. Untuk memprediksi atau untuk menginterpretasikan data yang baru itu, dia akan lebih cenderung masuknya atau asalnya dari Alaska atau Kanada. Kita lihat dari di sini, ini adalah peluang posteriornya. Pilih peluang posterior mana yang lebih besar, maka itu adalah kategori prediksinya. Di sini Alaska 0,9, Kanada 0,09. Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa ketika saya punya pertumbuhan air tawarnya 103, lalu pertumbuhan air lautnya 405, maka prediksi saya adalah dia akan berasal dari Alaska. Ya, jadi seperti itu bentuk interpretasinya. Itu kalau saya punya satu data, ya. Nah, ketika tadi misalkan saya punya banyak data atau di data yang tadi, data yang awal saya coba prediksi ulang pakai fungsi diskriminan ini, maka saya akan nanti punya ukuran klasifikasi. Artinya saya mau memprediksi data salmon yang tadi, ya. Saya akan prediksi di sini pakai sintak predict, sehingga oke, ini ukuran klasifikasinya tadi sama seperti tadi ya, mana yang paling besar maka nanti akan masuk ke kategori itu. Oke, ini nilai prediksinya ketika saya pakai Fisher. Oke, ini tadi status awal, ya, ini status awal, lalu ini adalah nilai prediknya. Ini adalah status hasil prediksinya ketika kita pakai Fisher. Lalu yang kedua, kita bisa pakai pendekatan jackknife. Kalau jackknife, oke, kita bisa cross-check juga. Ini adalah pakai pendekatan jackknife. Kalau jackknife dia sudah kita resume ya. Ternyata ini adalah hasil awal yang tadi sesuai dengan
asalnya, lalu yang atas biasanya adalah hasil predik. Ternyata dari di sini kita bisa lihat ternyata yang diagonal di sini, diagonal ini yang nilainya 1 dan 6 ini adalah yang salah prediksi atau kesalahan klasifikasi. Harusnya dia Alaska tapi ternyata diprediksinya adalah Kanada. Atau harusnya dia Kanada tapi diprediksinya adalah Alaska. Ini adalah kesalahan klasifikasi. Dan biasanya kita bisa dalam bentuk persentase ya. Oke, persentasenya di sini kesalahan prediksinya. Oke. Persentase kesalahan ikan salmon kelompok Alaska yang diklasifikasikan dia ke dalam kelompok Kanada yaitu ada sebesar 12%, dan sebaliknya yang harusnya dia Kanada tapi ternyata kita prediknya adalah Alaska ada sebesar 2%. Ya. Lalu kalau ingin melihat ketepatannya berarti ini ya, yang ini Alaska, lalu Kanada itu berarti sebesar 93%. Ya, berarti fungsi diskriminan yang tadi sudah cukup baik dalam memprediksi asal ikan salmon, apakah dia dari Alaska atau dari Kanada, karena dia punya ketepatan prediksinya sekitar 93%. Kalau kita bandingkan, di sini saya akan bandingkan ini adalah kelompok yang awal. Oke. Salmon.ld. Oke, ini plot awal ya. Ini adalah plot awal. Belum kita pakai model prediksinya. Ini adalah plot awal. Kelihatan bahwa ini adalah yang grup Alaska, lalu yang bawah adalah grup Kanada. Di sini masih ada irisan nih. Artinya ketika yang awal itu belum jelas kita bisa mengklasifikasikan karena masih ada irisannya. Ada yang ini ya, irisan di sini. Tapi kalau kita pakai yang hasil prediksi, kita bisa plot. Nah, di sini sudah bisa mampu mengklasifikasikan mana yang masuk grup Alaska, mana yang masuk ke grup Kanada. Di sini sudah nggak ada irisan ya. Artinya ternyata fungsi diskriminan yang tadi sudah mampu membuat prediksi atau membuat klasifikasi dari data untuk menentukan asal dari ikan salmon. Apakah dia berasal dari Alaska atau dia berasal dari Kanada. Dan dilihat dari tadi ketepatan memprediksinya dia cukup besar ya, 93%. Sehingga fungsi diskriminan dari ikan salmon ini dia cukup baik untuk menentukan asal dari ikan salmon. Oke, tadi saya belum mengeluarkan output yang ini ya. Ini sebenarnya masih dari tahap eksplorasi sih. Oke, ini untuk ngeluarin partition plot ini kalian bisa install package clar. Ya, install package clar. Oke, ini sebenarnya mirip seperti yang scatter plot yang tadi sih, untuk bisa memetakan atau ngasih lihat gitu bagaimana plot antara pertumbuhan ikan di air tawar dan ikan di air laut berdasarkan tadi. A itu untuk Alaska, K itu buat Kanada. Kalau ini dari data awal masih belum terpisah secara baik ya, masih ada yang misklasifikasi di sini. Ya, di sini karena data awal tadi ya, masih ada yang misklasifikasi, ada yang di sini K tapi ternyata masuk ke gerombolan si A, lalu ada yang di sini A tapi dia masuk gerombolan K. Ya, atau ini bentuk lainnya adalah yang tadi, yang plot histogram.
yang plot histogram yang ini. Ya. Jadi ini masih ada irisan, kalau bentuk histogramnya seperti ini, kalau dibentuk scatter plot atau partition plot itu yang tadi. Nah, kalau yang bagus ini yang hasil prediksi, ini berdasarkan fungsi diskriminan, sudah tidak ada yang beririsan. Artinya fungsi diskriminan itu sudah mampu mengklasifikasikan dengan baik mana yang masuk ke grup Alaska dan mana yang masuk ke grup Kanada. Ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan berdasarkan modul yang kita bahas mengenai analisis diskriminan. Lalu di sini saya menyertakan soal latihan yang bisa kalian coba. Oke, datanya nanti saya lampirkan dalam bentuk CSV. Jadi kalian nggak usah menulis ulang datanya ya. Nanti saya lampirkan di file discrim.csv. Semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami oleh semuanya. Saya tutup video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.